Angit Manisa sore itu berwarna kelabu, seolah ikut memanggil badai yang akan turun di dalam arena. Di luar stadion, ratusan pendukung Manisa BBSK berdiri berderet, wajah-wajah mereka tegang. Mereka tahu, laga hari ini bukan sekadar pertandingan liga, ini adalah soal harga diri, terutama bagi seorang Megawati Hangestri Pertiwi. Isu panas sudah beredar sejak 3 hari lalu. Media Turki memberitakan komentar pedas Deniz Pinar Çiçekçi, Kapten Konya Eregli Belediyespor, yang menyebut kekuatan Spike Megawati, hanya mitos yang dilebih-lebihkan penggemar Indonesia. Ucapan itu seperti api yang dilemparkan ke ladang bensin. Bagi Megawati, komentar itu bukan sekadar hinaan personal. Itu adalah tantangan terbuka, di hadapan ribuan orang, yang meremehkan kerja keras bertahun-tahun. Ia tahu, satu-satunya jawaban yang pantas bukanlah kata-kata, melainkan poin. Begitu memasuki stadion, gemuruh penonton langsung menyambut. Ada bendera Indonesia berkibar di beberapa sudut tribun. Beberapa supporter lokal bahkan memegang poster bertuliskan, Gucun Gerçek, bahasa Turki untuk kekuatanmu nyata. Di area pemanasan, Megawati berdiri di ujung lapangan. Ia memutar pergelangan bahu, menatap net, lalu ke sisi lain. Dan di sana, Deniz sedang tertawa bersama rekan setimnya, sesekali melirik ke arah Megawati dengan senyum meremehkan. Mata mereka bertemu sejenak. Tak ada kata-kata, tapi tatapan itu cukup membuat udara di antara mereka bergetar. Penonton mungkin tak merasakannya, tapi di hati Megawati, perang sudah dimulai sejak detik itu. Pelatih Manisa, yang berdiri di belakangnya, berbisik singkat, ingat, Mega. Fokus, jangan beri mereka kesempatan membaca emosimu. Megawati hanya mengangguk, tapi di balik ekspresi tenangnya, adrenalin mulai naik. Suara MC memanggil nama setiap pemain, dan ketika nama Megawati disebut, sorakan mengguncang seluruh stadion. Sementara itu, saat nama Deniz disebut, suara tepuk tangan terdengar bercampur dengan siulan provokatif dari sebagian supporter Manisa. Ketika kedua tim berbaris untuk salam pembuka, Megawati menjabat tangan Deniz. Sentuhan itu singkat, tapi genggaman Deniz keras, seakan ingin mengirim pesan, aku di sini untuk menghentikanmu. Megawati menjawab dengan genggaman yang sama kuatnya. Peluit wasit berbunyi. Pemanasan selesai. Semua mata kini tertuju pada lapangan. Langit kelabu di luar stadion terasa seperti cerminan suasana hati Megawati, tenang di permukaan, tapi siap meledak kapan saja. Dan badai itu akan dimulai di set pertama. Peluit pembuka pertandingan menggema, dan suasana di dalam stadion berubah seketika. Sorakan penonton bercampur dengan hentakan drum supporter, menciptakan atmosfer yang membuat jantung berdegup lebih cepat. Megawati berdiri di posisi depan kiri, matanya fokus ke bola, tapi pikirannya masih menyimpan tatapan Deniz barusan. Servis pertama dari Konya meluncur deras. Bola diterima dengan baik oleh libero Manisa, mengarah ke setter, namun tidak langsung menuju Megawati. Setter memilih mengoper ke opposite di sisi kanan. Poin pertama untuk Manisa, taktik pembuka yang menjaga ritme. Saat timnya bersorak, Megawati melirik ke arah Deniz. Kapten Konya itu tidak bertepuk tangan, tidak bersorak, hanya menatap dingin. Dari jarak jauh, bibirnya bergerak membentuk kata yang tak terdengar jelas, tapi Megawati bisa menebak, itu saja. Bola kembali ke Konya. Kali ini, mereka menyerang cepat melalui middle blocker. Smash keras nyaris mengenai lantai, tapi Megawati melakukan diving, menyelamatkan bola di detik terakhir. Penonton berdiri, berteriak memanggil namanya. Setter Manisa segera membangun serangan balik. Bola mengarah keluar jalur, tidak ke Megawati. Ini kedua kalinya ia disimpan dari serangan. Seolah pelatih ingin menahan peluru andalan hingga momen yang tepat. Setelah rally panjang, Konya akhirnya merebut poin. Deniz melangkah mendekat ke net. Dalam jarak yang cukup dekat, ia berkata pelan tapi tajam, kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Megawati hanya menatapnya, diam, tapi penuh tantangan. Sorakan penonton makin memanas, seolah merasakan ketegangan tak kasat mata di antara dua pemain ini. Bahkan komentator lokal terdengar antusias, duel Megawati vs Deniz ini akan jadi sorotan malam ini. Manisa kembali mendapat giliran servis. Skor masih imbang, tapi tensi psikologis mulai meninggi. Megawati berdiri sedikit lebih maju, otot-ototnya tegang, seperti singa yang siap menerkam. Di bangku cadangan, pelatih Manisa memperhatikan dengan cermat. Ia tahu,
Tatapan dan perang kata antara Mega dan Dennis bukan sekadar drama lapangan, ini adalah pembentuk momentum. Sekali momentum itu jatuh ke tangan Megawati, Konya akan sulit bangkit. Bola berikutnya akhirnya diangkat tinggi oleh setter, mengarah lurus ke Megawati. Seluruh stadion menahan napas. Saat itulah tatapan Mega dan Dennis kembali bertemu, dan keduanya tahu, spike berikut akan jadi sinyal perang yang sesungguhnya. Bola melayang tinggi ke arah Megawati. Sorakan penonton mengguncang tribun, tapi tepat sebelum ia melompat, Dennis dan dua bloker Konya sudah menutup jalur. Setter Manisa cepat membaca situasi dan mengalihkan bola ke sisi kanan. Spike keras dari opposite menghasilkan poin, namun momentum untuk Megawati kembali tertunda. Megawati menghela napas pelan. Ia tahu ini bagian dari strategi pelatih, menyimpan senjata utama untuk membuat lawan lengah. Tapi di dalam dirinya, ada bara yang ingin segera meledak. Konya membalas dengan serangan cepat. Setter mereka mengoper tipis ke middle blocker yang langsung menghantam bola ke lantai Manisa. Skor kini 3-3, dan supporter Konya yang duduk di pojok tribun berteriak lantang. Di jeda singkat, Megawati menatap setter timnya. Tatapan itu bukan marah, tapi penuh pesan, percayakan padaku. Setter hanya mengangguk, seolah berkata, waktumu akan datang. Bola berikutnya kembali diarahkan ke opposite. Poin lagi untuk Manisa, tapi penonton mulai gelisah. Mereka ingin melihat Megawati menggebrak. Beberapa bahkan berteriak namanya setiap kali bola masuk permainan. Dennis menangkap kegelisahan itu. Di sela rally, ia menunjuk ke arah Megawati sambil berbicara ke rekan setimnya, jelas bermaksud memprovokasi. Senyumnya tipis, tapi penuh ejekan. Setelah rally panjang, Konya unggul 6-5. Manisa meminta timeout. Pelatih menatap semua pemain satu persatu, lalu akhirnya menatap Megawati, sabar. Badai tidak datang di awal, tapi saat musuh sudah lupa bahwa langit bisa menggelegar. Timeout berakhir, servis Konya masuk, diterima bersih oleh libero, lalu bola meluncur ke setter. Semua penonton mengira bola akan diarahkan lagi ke opposite. Tapi kali ini, setter mengangkat tinggi ke sisi kiri. Megawati melangkah 3 kali, bersiap melompat, namun lagi-lagi Dennis dan dua bloker menutup rapat. Ia memutuskan menahan tenaga, hanya menempatkan bola dengan tipuan lembut di sisi kosong. Poin, penonton bersorak, tapi Mega tahu, itu baru sentuhan awal. Skor kembali imbang 6-6. Megawati berjalan kembali ke posisinya dengan senyum tipis. Ia sudah bisa merasakan waktunya semakin dekat. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada yang akan bisa menghentikan, petir itu menghantam. Stadion kembali bergemuruh. Servis dari Konya meluncur cepat, namun libero Manisa berhasil mengamankan dengan passing sempurna. Setter segera membaca situasi, ini momen yang ditunggu. Bola diangkat tinggi, mengarah tepat ke sisi kiri di mana Megawati sudah bersiap. Langkah pertama Megawati mantap, langkah kedua lebih cepat, dan di langkah ketiga ia melayang tinggi di udara. Sorakan penonton meninggi, kamera televisi menyorot gerakan slow motion. Di seberang net, Dennis dan dua bloker lainnya melompat bersamaan, tangan mereka terentang maksimal. Mereka yakin bisa menahan spike ini. Tapi Megawati mengubah sudut ayunannya di detik terakhir. Boom! Bola menghantam tangan bloker, memantul keras ke belakang lapangan Konya, tepat di luar jangkauan libero mereka. Poin untuk Manisa. Penonton melompat berdiri, sebagian berteriak nama Megawati. Berulang-ulang, Megawati mendarat dengan ekspresi tenang, seakan itu bukan hal besar. Tapi di balik matanya, ada kilatan puas, ia tahu spike ini adalah peringatan awal bagi Dennis. Dennis menatapnya sambil menggeleng pelan, mencoba menyembunyikan kekesalan. Namun Megawati menangkap getaran emosi itu. Ia tersenyum kecil, lalu berjalan ke belakang untuk bersiap menerima servis berikutnya. Komentator Turki di siaran langsung terdengar takjub, Megawati menunjukkan teknik luar biasa. Bukan hanya kekuatan, tapi juga kecerdasan membaca blokir lawan. Ucapan itu membuat para penonton Indonesia di rumah semakin bangga. Konya mencoba bangkit dengan serangan cepat, tapi Manisa membalas dengan pertahanan rapat. Rally panjang terjadi, membuat semua orang menahan napas. Saat bola kembali ke Megawati, ia memilih menempatkan bola tipis lagi di area kosong, membuat lawan semakin frustasi. Poin demi poin berganti, namun Megawati tetap menghemat tenaganya. Ia tahu Konya belum melihat kecepatan sebenarnya dari spike petir miliknya. Ini semua adalah bagian dari permainan mental.
Skor kini 12-10 untuk Manisa. Megawati menatap papan skor, lalu menoleh sebentar ke arah Dennis. Tatapan itu seolah berkata, kamu pikir ini cepat? Tunggu saja. Dan dari raut wajah Dennis, ia mulai menyadari, badai besar sedang disiapkan. Skor masih ketat, 12-10 untuk Manisa. Sorakan penonton belum reda sejak spike keras Megawati tadi. Namun di tengah euforia itu, Dennis tampak semakin gelisah. Ia melangkah ke depan net, matanya tajam mengamati setiap gerak Megawati. Saat rally berikutnya berakhir dengan poin untuk Konya, Dennis tidak kembali ke posisi begitu saja. Ia mendekati net, menatap Megawati dari jarak hanya beberapa langkah. Apa itu tadi? Pemanasan, kata Dennis pelan, namun cukup keras untuk terdengar di tengah deru penonton. Suaranya syarat ejekan, seolah menganggap spike Megawati tak lebih dari permainan anak-anak. Megawati tidak langsung membalas. Ia menatap balik, matanya datar, namun bibirnya sedikit mengerucut, tanda ia menahan sesuatu di dalam. Di kepalanya, hanya satu kalimat, tunggu giliranmu. Peluit wasit memanggil para pemain kembali ke posisi. Penonton belum menyadari percakapan singkat itu, tapi di antara Megawati dan Dennis, tensi sudah mencapai titik didih. Konya mencoba memanfaatkan momentum. Mereka melakukan triple block setiap kali bola mendekati Megawati, memaksa Manisa mencari celah di tempat lain. Taktik ini membuat Manisa kehilangan 2 poin beruntun. Di sela rally, Megawati sempat mendengar Dennis tertawa kecil setelah spike lawan sukses menembus pertahanan Manisa. Tawa itu bukan sekadar kebahagiaan, itu tawa yang sengaja diarahkan padanya. Setter Manisa mulai membaca situasi. Ia tahu Megawati sedang memendam amarah. Dalam dunia voli, emosi bisa menjadi pedang bermata dua, bisa membuat fokus hilang, atau justru melahirkan momen paling mematikan. Bola servis berikutnya masuk, diterima dengan bersih oleh libero, langsung ke setter. Kali ini tanpa ragu, bola diangkat tinggi ke sisi kiri. Megawati melangkah, otot kakinya menegang, matanya hanya fokus pada satu target, menghantam blok Dennis. Namun tepat sebelum ia melompat, Megawati menahan diri. Ia memutuskan untuk tidak mengeluarkan tenaga penuh, hanya menempatkan bola lembut di belakang blokir. Poin masuk. Ia menatap Dennis dan tersenyum tipis, sebuah sinyal bahwa badai sesungguhnya belum dimulai. Peluit babak kedua, berbunyi. Skor sementara 1-0 untuk Manisa setelah set pertama diakhiri dengan keunggulan tipis. Namun bagi Megawati, set ini adalah panggung utama untuk membalas semua sindiran Dennis. Konya membuka dengan servis keras, tapi libero Manisa mengeksekusi passing sempurna. Setter tanpa pikir panjang mengangkat bola tinggi ke sisi kiri, langsung ke Megawati. Langkahnya cepat, ayunannya penuh tenaga. DUARR. Bola menghantam lantai di tengah lapangan Konya sebelum bloker sempat menutup rapat. Sorakan penonton pecah, bahkan komentator berteriak menyebut nama Megawati. Dennis yang berdiri di garis belakang hanya bisa menggeleng, meski berusaha terlihat tenang. Namun gerak matanya yang sesaat menghindar dari Megawati sudah cukup menjadi tanda, pukulan tadi menusuk harga dirinya. Momentum mulai condong ke Manisa. Setiap bola yang mengarah ke Megawati kini disambut dengan kombinasi teknik dan kekuatan. Kadang ia menghantam keras menembus blok, kadang ia menempatkan bola tipis di ruang kosong, membuat pertahanan Konya kacau. Pelatih Konya mencoba mengatur ulang strategi dengan meminta triple blok untuk Megawati. Tapi justru itu yang membuat celah di sisi kanan Manisa terbuka, dan rekan setimnya memanfaatkan untuk mencetak poin beruntun. Skor melebar menjadi 9-5. Penonton semakin bising, bendera Indonesia berkibar di sudut-sudut tribun. Terlihat beberapa penonton Turki yang awalnya netral kini mulai ikut meneriakkan nama Mega setiap kali ia bersiap melakukan spike. Di tengah rally panjang, Megawati kembali mendapat bola. Kali ini ia sengaja menghantam lurus ke arah Dennis, memaksa kapten Konya itu melakukan receive yang berantakan. Senyum tipis Megawati muncul, tanpa kata, tapi penuh pesan. Dennis membalas dengan spike keras saat gilirannya menyerang, tapi bola keluar tipis. Ia menatap papan skor, lalu melirik ke Megawati, yang masih berdiri dengan ekspresi tenang seperti pemburu yang tahu mangsanya sudah terpojok. Set kedua terus berjalan di bawah kendali Manisa. Dan semua orang di stadion mulai sadar, ini baru pemanasan Megawati. Mereka belum melihat puncak kekuatan yang akan ia lepaskan, namun waktunya sudah semakin dekat. Set kedua memasuki pertengahan laga,
skor 14-10 untuk Manisa. Melihat Megawati semakin dominan, pelatih Konya memberi instruksi tegas, jangan biarkan dia memukul tanpa blokir penuh. Triple blok setiap saat. Instruksi itu langsung dijalankan. Begitu bola diarahkan ke Megawati, 3 pemain Konya meloncat bersamaan di depan net, membentuk tembok manusia. Spike keras Megawati berhasil ditahan, bola memantul ke sisi Manisa. Sorakan pendukung Konya membahana, mencoba mengganggu ritme Manisa. Megawati tetap tenang, menepuk kedua pahanya pelan sebelum kembali ke posisi. Di dalam hatinya, ia tahu pertarungan sesungguhnya bukan hanya soal fisik, tapi soal siapa yang lebih sabar. Rally berikutnya terjadi panjang. Megawati menerima bola, mencoba menembus triple blok lagi, namun bola kali ini keluar tipis. Dennis tersenyum lebar, berjalan ke net, dan bertepuk tangan keras di depan Megawati, seakan merayakan kemenangan pribadi. Setter Manisa mendekat dan berbisik, tenang, Mega. Tunggu celahnya, mereka tak akan kuat terus begitu. Megawati hanya mengangguk, namun sorot matanya mulai berubah, lebih tajam, lebih fokus. Konya kembali menekan. Kali ini mereka mencoba variasi serangan cepat agar Manisa tidak sempat membangun blokir. Beberapa kali mereka sukses mencuri poin, membuat skor mendekat menjadi 15-13. Megawati merasakan tekanan lawan semakin kuat. Namun ia tidak terpancing. Alih-alih memaksakan spike keras, ia mulai menggunakan variasi, tipuan bola pelan, arah silang mendadak, bahkan melakukan back spike yang mengejutkan lawan. Strategi ini berhasil mengacaukan koordinasi blokir Konya. Triple blok yang tadinya rapat, mulai terbuka celahnya. Setter Manisa menangkap peluang itu, menyiapkan bola tinggi yang sempurna untuk Megawati. Saat ia melompat, Dennis dan 2 bloker lain kembali menutup rapat. Namun kali ini, Megawati memukul bola dengan sudut tajam ke sisi kiri lapangan Konya. Bola menghantam lantai tanpa sempat disentuh siapapun. Poin, penonton bersorak gila-gilaan. Dennis menatap papan skor, lalu ke arah Megawati. Tidak ada senyum lagi di wajahnya, hanya kesadaran bahwa lawan di depannya bukan hanya pemain kuat, tapi juga cerdas. Dan itu, jauh lebih berbahaya. Set kedua memasuki menit-menit terakhir. Skor imbang 23-23. Sorakan penonton berubah menjadi teriakan penuh tegang. Setiap rally seperti napas terakhir bagi kedua tim. Pelatih Manisa memanggil timeout. Semua pemain mengelilinginya, napas terengah, keringat mengucur deras. Mega, ujarnya sambil menatap langsung ke mata Megawati, ini waktumu. Jangan tunggu lagi, habisi mereka sekarang. Megawati mengangguk pelan. Tidak ada kata tambahan, hanya tatapan yang berkata lebih banyak dari 1000 kalimat tekad. Di luar lingkaran timeout, bendera Indonesia berkibar kencang, seolah memberi restu. Timeout berakhir. Manisa mendapat giliran servis. Bola meluncur cepat ke area pertahanan Konya, diterima cukup baik oleh libero mereka, lalu dioper ke Dennis. Spike keras Dennis mengarah ke sudut lapangan Manisa, tapi Megawati sigap melakukan dik yang sempurna. Bola memantul tinggi ke setter Manisa. Semua orang di stadion tahu apa yang akan terjadi. Setter mengangkat bola sempurna ke sisi kiri. Megawati sudah bersiap di jalur lari, matanya terkunci pada bola. Di sisi lain net, Dennis berteriak memanggil 2 rekannya untuk triple block. Mereka meloncat serentak, tangan terentang maksimal, mencoba menutup semua sudut. Megawati melompat, waktu seperti melambat, sorakan penonton meredup menjadi dengungan rendah. Semua mata tertuju pada sosok yang kini melayang di udara, dengan lengan kanan terangkat siap menghantam bola. DUARR. Bola menembus celah kecil di antara tangan bloker, menghantam lantai Konya dengan kecepatan mengerikan. Poin untuk Manisa, skor 24-23, match point. Penonton meledak dalam sorakan. Megawati menatap Dennis, tidak berkata apa-apa, hanya menghela napas berat, pertanda bahwa ini belum puncaknya. Dennis menggertakkan gigi, tapi matanya mulai kehilangan kilau percaya diri. Saat tim bersiap untuk rally berikutnya, Megawati merasakan detak jantungnya seirama dengan drum penonton. Ia tahu, 1 poin lagi bukan hanya akan mengamankan set, tapi juga menegaskan siapa penguasa sejati di lapangan malam ini. Skor 24-23 untuk Manisa. Stadion berubah menjadi lautan suara, sorakan bercampur ketegangan. Semua tahu, rally berikut bisa jadi akhir set yang akan dibicarakan orang lama setelah peluit terakhir berbunyi.
Manisa bersiap melakukan servis. Bola meluncur rendah dan tajam, memaksa libero Konya mundur selangkah. Passing mereka goyah, namun setter Konya masih mampu mengangkat bola untuk Dennis di sisi kiri. Dennis memukul keras, tapi bola dibaca dengan sempurna oleh Megawati di posisi belakang. Ia melakukan receive bersih, mengarahkan bola ke setter, lalu segera bergerak maju untuk transisi serangan. Setter Manisa melihat peluang emas. Tanpa ragu, ia mengangkat bola tinggi dan panjang ke sisi kiri. Megawati sudah berlari dengan langkah penuh tenaga, tatapannya tak bergeser sedikit pun dari bola di udara. Di seberang net, 3 bloker Konya meloncat bersamaan, tangan mereka membentuk dinding rapat. Dennis ada di tengah, siap menutup setiap celah. Namun kali ini, Megawati tidak sekadar menyerang, ia mengerahkan seluruh kekuatan, teknik, dan emosi yang ia simpan sejak awal laga. Lompatan Megawati seperti ledakan, tubuhnya melayang lebih tinggi dari blokir, tangannya terangkat sempurna, dan ayunan lengannya menghasilkan bunyi whip yang tajam. Waktu terasa melambat, tapi semua orang tahu, ini akan keras. DUAARRR. Bola menghantam lantai Konya dengan kecepatan yang membuatnya nyaris tak terlihat. Data resmi mencatat, 102 km per jam. Suara benturannya menggema di seluruh arena, seakan ada petir yang menyambar di dalam stadion. 3 bloker Konya hanya bisa memutar badan, terlambat bereaksi. Dennis terdiam, matanya kosong, bibirnya sedikit terbuka seolah tak percaya pukulan itu nyata. Penonton langsung berdiri, beberapa bahkan melompat histeris. Peluit panjang wasit berbunyi, set milik Manisa. Megawati menunduk sebentar, menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat tangannya ke udara. Sorakan memecah batas bahasa, dari bahasa Turki hingga bahasa Indonesia, semua bersatu memanggil namanya. Di tribun, bendera merah putih berkibar liar. Komentator Turki berkata dengan suara bergetar, itu bukan spike biasa, itu adalah petir dari Asia. Dan malam itu, nama Megawati Hangestri Pertiwi resmi diukir di hati penonton Turki sebagai legenda. Peluit panjang baru saja berhenti bergema, namun sorakan penonton masih membelah udara. Megawati berdiri di tengah lapangan, matanya menatap scoreboard yang memamerkan kemenangan Manisa. Angka itu bukan sekadar skor, tapi simbol perjuangan. Rekan-rekan setim berlari menghampiri, memeluknya erat. Nafas mereka terengah, keringat bercucuran, tapi senyum tak bisa disembunyikan. Megawati merasakan getaran kebanggaan dari setiap genggaman tangan dan pelukan. Di bangku cadangan, pelatih Manisa menutup wajahnya sejenak, menahan emosi. Ia tahu betul, malam ini mereka bukan hanya mengalahkan Konya, tapi juga membungkam keraguan yang selama ini menghantui timnya. Kamera televisi menyorot Megawati yang menatap tribun tempat bendera merah putih berkibar. Ada kilau air di matanya. Ia bukan sekadar bermain untuk klub, tapi membawa nama tanah air di dada. Sorakan, Mega, menggema. Penonton Turki, yang awalnya hanya penasaran, kini berdiri memberi penghormatan. Mereka menyaksikan seorang pejuang yang bermain dengan hati, bukan hanya otot. Dennis, yang sebelumnya penuh sinis, melangkah mendekat. Wajahnya dingin, namun matanya menyiratkan pengakuan. Good game, ucapnya pelan, sebelum berjalan pergi. Itu singkat, tapi cukup untuk menandai kekalahan yang ia terima. Megawati duduk di lantai, menarik napas panjang. Lelah luar biasa menguasai tubuhnya, namun hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia teringat semua latihan keras, semua rasa sakit, dan semua ejekan yang kini berubah menjadi tepuk tangan. Stadion masih riuh ketika reporter Turki menodongkan mikrofon. Bagaimana rasanya malam ini? Megawati tersenyum kecil. Ini bukan hanya kemenangan untuk Manisa, ini untuk Indonesia. Suaranya bergetar, namun jelas. Penonton bertepuk tangan lebih keras lagi. Di layar lebar, cuplikan spike petirnya diputar ulang, memperlihatkan detik-detik saat bola menghantam lantai. Komentator terus mengulang kalimat itu, petir dari Asia. Lampu stadion mulai meredup, namun sorotan pada Megawati tetap menyala. Ia berjalan keluar lapangan dengan kepala tegak, membawa cerita yang akan dikenang di Turki dan di tanah air. Malam itu, bukan hanya Manisa yang menang, Indonesia juga ikut bersinar.